Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3. Di sini kami ingin menampilkan 4 video yang berjudul. Yang pertama yaitu pengkajian komunikasi spiritual. Yang kedua berjudul pengkajian komunikasi paliatif. dan yang ketiga Berjudul pengkajian komunikasi konseling keluarga klien palliative care. dan yang keempat. Pengkajian komunikasi dengan keluarga saat klien meninggal dunia. Jadi selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Haryani, biasa dipanggil Perawat Tri yang bertugas dari jam 8 pagi sampai jam 2 siang. Kalau boleh tahu Bapak sendiri dengan nama siapa, umurnya berapa, dan alamatnya di mana? Nama saya Rayhan Pramas Luhur, saya umur 21 tahun, alamat saya di Jalan Rawasari. Oke Bapak, saya datang kemari untuk melakukan pengkajian spiritual kepada Bapak. Waktunya kurang lebih 20 menit. Apakah Bapak bersedia? Boleh saya sedia? Oke, di sini tindakan pengkajian spiritual ini bertujuan untuk mengetahui kebutuhan spiritual Bapak. Saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Apakah Bapak bersedia? Siap, saya bersedia, Sus. Oke, sebelumnya apakah ada yang ingin Bapak tanyakan? Tidak ada. Oke, mohon maaf Bapak, boleh saya tahu agama yang Bapak anut sekarang? Saya menganut beragama Islam, Sus. Oke, apa saja kewajiban Bapak dalam agama Islam yang Bapak ketahui saat ini? Untuk keseharian saya, kewajiban itu adalah tetap sholat 5 waktu. Saya menjalankan ibadah puasa sunnah, mengajarkan ibadah puasa untuk seperti bulan Ramadan, dan juga di bulan ini saya masih banyak ibadah dan yang lainnya juga. Oke, selanjutnya apa makna dari agama Islam bagi Bapak? Menurut saya sih agama Islam itu agama yang dimana itu menuju ke jalan yang kebenaran. Menurut Bapak, apakah agama Islam ini penting untuk hidup Bapak? Tentu Sus, karena agama Islam itu memiliki Al-Quran sebagaimana itu adalah pedoman saya dan sebagaimana itu pedoman sebagai umat. Bagaimana dengan melakukan ibadah? Apakah itu penting bagi Bapak? Ya, sangat penting karena kita sebagai orang yang beragama Islam itu saya harus melakukan kewajiban di agama saya sendiri. Oke. Apakah Bapak sering mengikuti pengajian atau majelis taklim? Alhamdulillah saya mengikuti majelis taklim itu seperti di daerah tempat saya yang dimana itu tuh diadakan 1 minggu sekali, dan juga saya sering menonton tausiah di televisi. Bagaimana dengan sekarang? Apakah Bapak masih mengikuti majelis taklim tersebut dan masih suka menonton acara tausiah di televisi? Ya Sus, semenjak saya sakit, saya sudah tidak bisa lagi mengikuti majelis taklim karena kondisi badan saya seperti ini, dan juga itu membuat saya merasa sedih. Tetapi saya masih sering menonton karena saya sering semangat karena di acara-acara di televisi sudah ada tausiah dan yang lainnya, dan itu membuat saya tenang. Apakah ada yang bisa saya bantu untuk Bapak menjalankan ibadah? Alhamdulillah saya selama segini saya masih bisa untuk beribadah tersendiri. Baik Bapak, saya dan perawat lainnya akan berusaha membantu Bapak. Alhamdulillah, terima kasih banyak Sus. Iya. Bagaimana Bapak perasaannya setelah saya selesai melakukan tindakan tersebut? Alhamdulillah saya merasa bersyukur dan sangat senang karena ada pendekatan dari suster dan saya sebagai perawat juga, dan saya mendapatkan bantuan untuk bisa menjalankan ibadah, yaitu ibadah wajib atau ibadah yang saya inginkan. Syukur Alhamdulillah, semoga Bapak bisa menjalankan ibadah dengan nyaman. Iya, Alhamdulillah Sus. Baiklah Bapak, kita sudah selesai melakukan pembicaraan mengenai kegiatan spiritual yang Bapak lakukan, dan saya akan membantu Bapak dalam melakukan ibadah yang ingin Bapak lakukan. Ya Suster. Baiklah Bapak, saya di sini sudah selesai. Saya akan kembali lagi menemui Bapak. Jika Bapak memerlukan saya, Bapak bisa menghubungi saya dengan memencet bel di samping tempat tidur Bapak. Saya permisi dulu, semoga Bapak cepat sembuh. Amin. Dan
dan Safakilah. Assalamualaikum Bapak. Iya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Sus. Baiklah Ibu, perkenalkan Ibu, nama saya Sri Amali Normelida. Ibu bisa panggil saya Perawat Sri. Jadi Ibu, saya dinas dari jam 8 pagi sampai jam 2 siang. Mohon maaf Ibu, boleh saya tahu nama Ibu siapa? Nama saya Azlina Sus. Umur Ibu? 50 tahun. Alamat Ibu? Saya beralamat di HKSM. Baiklah Ibu, jadi tujuan saya kemari adalah untuk melakukan pengkajian mengenai kondisi Ibu pada hari ini. Jadi saya akan bertanya beberapa pertanyaan. Waktunya kurang lebih 15 menit Bu, apakah Ibu bersedia? Ya Sus, saya bersedia. Sebelumnya apakah ada yang ingin Ibu tanyakan? Tidak ada Sus. Baiklah Bu, kita mulai ya Ibu. Di sini yang pertama, perawat melakukan penilaian kembali mengenai kondisi pasien menggunakan skala SEOG. Skala yang didapatkan pada pasien Ibu Azlina usia 50 tahun yaitu berada pada grade 2 atau pada skala 2. Di sini yaitu mampu melakukan perawatan diri dan bergerak, namun tidak mampu untuk melakukan pekerjaan lainnya. Untuk bangunnya, untuk durasi tidurnya 50% dari waktu terjaganya. Selanjutnya di sini perawat melakukan pengkajian esas. Bu, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan ya Bu ya. Ibu, apakah Ibu merasakan nyeri? Kalau Ibu merasakan nyeri dari skala 1 sampai dengan skala 10, kira-kira angka berapa yang Ibu rasakan? Iya Sus, saya merasakan nyeri skalanya 4. Baiklah Ibu, selanjutnya kalau misalnya Ibu ada merasakan mual Bu, untuk mualnya untuk dari skala 1 sampai skala 10, skala berapa yang Ibu rasakan? Kalau mual, saya merasakan di kira-kira skala 7. Kalau untuk stres Bu, apakah Ibu merasakan stres, dan kalau merasakan skalanya dari berapa Bu? Dari 1 sampai 10? Skala 4 Sus. Skala 4. Apakah Ibu merasakan cemas? Kalau Ibu merasakan cemas, kira-kira skala 1 sampai skala 10 kira-kira berada di angka berapa ya Bu? Kalau cemas, saya merasakan kira-kira skala 6. Apakah Ibu merasakan mengantuk? Kalau untuk mengantuk dari skala 1 sampai dengan skala 10 kira-kira dari angka berapa Bu? Skala 5 Sus. Selanjutnya, apakah Ibu mengalami gangguan selera makan? Kalau Ibu merasakan gangguan selera makan dari angka 1 sampai 10 kira-kira berada di angka berapa Bu? Kira-kira skala 7. Selanjutnya Bu, untuk ketidakberdayaan, apakah Ibu merasakan? Kalau Ibu merasakan, skalanya juga skala berapa Bu? Dari sama seperti sebelumnya, dari 1 sampai 10? Skala 5 Sus. Skala 5 ya. Baiklah Ibu, terakhir ya Bu ya, saya ingin bertanya apakah Ibu merasakan sesak? Kalau Ibu merasakan sesak, kira-kira dari skala 1 sampai 10 berada di skala berapa ya Bu? Kalau sesak, saya merasakan di skala 4 Sus. Baiklah Ibu, terima kasih ya Bu ya jawabannya. Saya memiliki lembaran, ini yang dinamakan lembaran SAS ya Bu ya, yang nanti Ibu atau keluarga Ibu bisa mengisinya. Jadi Ibu, sebelumnya lembaran ini diisi setiap harinya sesuai dengan skala yang Ibu rasakan. Saya berikan contohnya ya Bu ya. Misalnya Ibu merasakan nyeri. Misalnya pada hari ini Ibu merasakan nyeri di skala 4, maka Ibu menulisnya di baris nyeri pada skala 4 ya Bu ya untuk hari ini. Tuliskan tanggal dan harinya ya Bu ya. Selanjutnya begitu terus Bu, kalau Ibu merasakan mual, tulis merasakan mual skalanya berapa ya Bu ya. Setelah itu, apakah ada yang ingin Ibu tanyakan? Apakah Ibu sudah mengerti? Ya Sus, saya mengerti. Baiklah Ibu ya. Ibu, di sini formulirnya sudah saya siapkan. Selalu diisi ya Bu ya per harinya. Lembar ini bertujuan agar saya dapat memberikan evaluasi mengenai keadaan Ibu dengan melihat catatan dan keluhan yang sudah Ibu tuliskan ya Bu ya. Baiklah Ibu, formatnya saya sudah siapkan ya Bu ya. Selalu diisi ya Bu ya per harinya. Lembar ini bertujuan agar saya dapat memberikan evaluasi mengenai keadaan Ibu dengan melihat catatan keluhan yang Ibu rasakan pada lembar ini. Selanjutnya Ibu, bagaimana perasaan Ibu setelah saya selesai melakukan tindakan dan mengajari Ibu untuk mengisi lembar ini? Alhamdulillah Sus, saya merasa terbantu.
Alhamdulillah Bu, hari ini saya sudah selesai mengajarkan Ibu dan keluarga Ibu untuk mencatat keluhan Ibu pada lembar SAS ini ya Bu ya. Selanjutnya Ibu, saya mengharapkan Ibu selalu mengisi lembar SAS ini agar saya dapat mengevaluasi, memantau, dan melihat perkembangan kesehatan Ibu melalui keluhan-keluhan yang Ibu catatkan pada lembar ini. Baiklah Ibu, saya sudah selesai melakukan tindakan. Saya akan kembali lagi menemui Ibu untuk melihat format yang sudah Ibu isi. Selanjutnya, saya akan melakukan intervensi keperawatan sesuai dengan keluhan yang Ibu rasakan. Dan untuk kondisi Ibu, saya akan diskusikan lagi dengan dokter. Terima kasih ya Ibu waktunya. Saya permisi. Siapa kilas, semoga Ibu cepat sembuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Sus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Parawat Azina. Saya yang akan bertugas merawat suami Ibu hari ini. Sebelumnya apakah Ibu keberatan? Tidak, saya tidak keberatan. Jadi saya kemari bertujuan untuk melakukan pengkajian pada suami Ibu hari ini. Waktunya kurang lebih 10 menit. Saya akan mengajukan beberapa pertanyaan tentang kondisi suami Ibu. Apakah Ibu tidak keberatan? Saya tidak keberatan, Suster. Apakah ada yang ingin Ibu tanyakan sebelumnya? Tidak ada, Suster. Apakah Ibu tidak keberatan dengan keberadaan saya hari ini? Tidak, Suster. Saya tidak keberatan. Apakah Ibu paham dengan penjelasan dokter kemarin tentang kondisi kesehatan suami Ibu? Baik Ibu, Ibu bisa mengungkapkan perasaan Ibu pada saat ini kepada saya. Iya, saya paham tentang kondisi suami saya, Suster. Tidak bisa bertahan lama lagi. Saya sangat sedih bahwa suami saya menderita penyakit kronis. Saya sangat mencintai suami saya, Suster. Saya sangat takut kehilangan suami saya. Suami saya bahkan sedih karena kondisi kesehatan yang sedang dialami suami saya saat ini. Sekarang apa yang membuat perasaan Ibu khawatir tentang penyakit yang dialami oleh suami Ibu? Saya sangat takut kehilangan suami saya, Suster. Saya sangat ingin suami saya tetap menemani saya terus. Baik Ibu, saya memahami perasaan Ibu saat ini. Tapi Ibu juga harus tetap kuat dan tetap sabar untuk menenangkan suami Ibu. Dia juga butuh perhatian dari Ibu. Iya, Suster, saya akan berusaha. Ibu harus tetap berkomunikasi seperti biasa pada suami Ibu. Ibu jangan memperlihatkan kesedihan kepada suami Ibu agar suami Ibu tetap kuat dan semangat. Baik, Suster, saya akan berusaha semangat untuk suami saya. Saya paham dengan perasaan Ibu bahwa Ibu sangat mencintai suami Ibu dengan sepenuh hati. Ibu ingin memberikan perhatian kepada suami Ibu dan suami Ibu ingin mengetahui perasaan Ibu. Suami Ibu ingin membuat Ibu bahagia, jangan terlalu memikirkan kondisi suami Ibu. Suami Ibu butuh tetap dihibur namun tidak berlebihan. Alangkah baiknya jika Ibu menanyakan apa keinginannya dan berusaha mewujudkannya. Baik, Suster, akan saya lakukan. Jika Ibu ingin menanyakan terkait kondisi kesehatannya, saya akan membantu Ibu untuk berkomunikasi dengan dokter. Apakah Ibu mengerti? Ya, Suster, saya mengerti. Ibu harus tetap mendampingi suami Ibu. Jika Ibu tidak bisa, mungkin saja anak Ibu bisa mendampinginya agar suami Ibu tidak merasa kesepian. Berikan dukungan dan motivasi kepada suami Ibu. Arahkan dia untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah dan memfasilitasi kebutuhannya. Baik, Suster, akan saya usahakan. Apakah Ibu siap jika suami Ibu suatu hari akan meninggal dunia? Ibu harus tetap kuat dan sabar jika suatu saat dia mengalami sakaratul mautnya. Saya belum siap. Saya sangat tidak bisa membayangkan bagaimana kondisi saya kalau suami saya meninggalkan saya, Suster. Saya akan mengajarkan kepada Ibu tentang tanda suami Ibu akan meninggal, yaitu perubahan fisiologis, yaitu adanya pengurangan jumlah urin, pola napas kadang terhenti, kemungkinan suara
demam terbata-bata, suhu tubuh dingin, nadi melemah, mungkin ada gelisah atau halusinasi, penurunan kesadaran, dan otot lembek, Bu. Baik, suster, terima kasih sudah menjelaskan. Jika Ibu menemukan tanda yang saya sampaikan, Ibu harus tetap mendampinginya, bimbing dia ke arah sakaratul yang baik. Talkinkan dia dan katakan Ibu mengikhlaskan kepergiannya. Kumpulkan keluarga dan beritahu perawat. Apakah Ibu mengerti? Baik, suster, saya mengerti. Bagaimana perasaan Ibu setelah tindakan yang saya lakukan? Saya sedikit lega atas penjelasan yang telah suster berikan tadi. Walaupun saya susah untuk melepaskan suami saya nanti, tapi saya sangat terbantu dengan penjelasan suster. Baik Ibu, kita hari ini sudah belajar mengenai perawatan paliatif pada suami Ibu dan keluhan yang Ibu alami saat ini. Iya, suster. Saya harap Ibu dapat melakukan dan mengingat yang saya ajarkan tadi. Saya akan berusaha mengingat dan menerapkan apa yang sudah suster ajarkan. Baik Ibu, saya di sini sudah selesai. Saya akan menemui Ibu lagi jika Ibu memerlukan saya. Ibu bisa menghubungi saya di nurse station. Assalamualaikum Ibu. Baik, terima kasih suster. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Gini Bu, saya tidak tahu apa yang Ibu rasakan sekarang, dan juga saya tidak tahu apa yang harus saya katakan. Saya turut berduka cita atas kepergian atau kehilangan suami Ibu. Ya, terima kasih Pak. Yang saya tahu suami Ibu itu sangat baik orangnya, sangat bertanggung jawab atas keluarganya, dan juga Ibu tetap tabah juga sabar, dan selain itu beliau juga ingin keluarganya bahagia, dan pasti suami Ibu ingin Ibu juga anak-anak Ibu tetap bisa tabah dan menerima kenyataan apa yang Ibu rasakan sekarang. Kalau Ibu mau, Ibu bisa ceritakan semuanya perasaan Ibu yang rasakan kepada saya. Saya merasa sedih Pak, dan sangat terpukul atas kehilangannya suami saya. Dia adalah kepala keluarga yang sangat baik bagi saya dan anak-anak. Saya sangat sedih dan tidak bisa tahu harus bagaimana. Apakah Ibu masih ingin di sini? Saya masih ingin di sini, Pak. Apakah Ibu mau saya temenin Bu? Tidak, saya mau sendirian saja dulu, Pak. Baik, kalau Ibu mau sendiri dulu, saya akan berikan waktu pada Ibu untuk tetap di sini. Tapi jangan kelamaan ya Bu, karena suami Ibu juga harus segera mendapatkan perawatan dan proses pemakaman Bu. Ibu harus tetap sabar dan ikhlas, karena ini sudah jalan yang terbaik, karena sudah Allah berikan kepada suami Ibu. Suami Ibu sudah merasakan tenang di sana dan juga tidak merasakan sakit lagi. Oleh karena itu, pasti suami Ibu juga ingin Ibu tetap tabah dan kuat dalam menerima segala apa yang Ibu rasakan. Iya, Pak. Saya masih ingin bersama suami saya sebentar saja. Baik, gini Bu, apakah ada yang ingin Ibu lakukan untuk persiapan pemakaman terhadap suami Ibu? Dan juga apakah saya perlu bantu Ibu untuk memanggilkan penyelenggaraan jenazah? Dan apakah Ibu bisa minta bantuan kepada saya juga? Nanti pasti saya akan bantu Bu. Iya, saya ingin suami saya dirawat jenazahnya oleh pengurus masjid dekat rumah saya saja, Pak. Saya harus menghubungi keluarga saya untuk mengurus penyelenggaraan jenazah di rumah. Apakah Ibu ada permintaan khusus untuk penyelenggaraan jenazah suami Ibu? Saya ingin suami saya ditutup dengan kain putih dulu untuk sementara. Tangannya diikat seperti orang yang sedang sholat. Apakah bisa, Pak? Baik Ibu, saya mengerti dan saya akan bantu Ibu. Kalau begitu, Ibu saya akan persiapkan apa yang Ibu perlukan juga, dan saya akan permisi dulu Bu. Nanti jika Ibu perlu bantuan saya, Ibu bisa panggil saya di station. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak, Pak. Sudah membantu saya. Wassalamualaikum.
Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah, itu video dari kami dari kelompok 3. Semoga bermanfaat ya untuk kita semua. Sekian dan terima kasih. Wassalam.